gelap, sunyi, dan dingin. Itu tiga hal yang pertama kali menyambutku ketika aku membuka mata setelah mati. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa ada di tempat ini. Hanya ada kabut, bau tanah basah, dan bisikan-bisikan samar yang memanggil namaku. Rara, Rara. Perlahan semuanya kembali, kenangan, luka, dan wajah seseorang yang paling aku percaya. Arka. Aku Rara, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kematian. Sebelum kamu lanjut dan masuk terlalu jauh ke kegelapan ini, tekan tombol subscribe sekarang. Karena begitu kamu mendengar kisahku sampai akhir, mungkin kamu tidak bisa tidur dengan tenang lagi. Sudah siap? Kalau begitu, mari kembali ke malam ketika semuanya berakhir. Namaku Rara. Dan aku tidak pernah membayangkan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirku sebagai manusia. Hingga sekarang, bayangan kejadian itu masih menempel seperti noda darah yang tidak bisa dihapus. Malam itu hujan turun sejak maghrib. Udara dingin menusuk kulitku ketika aku berjalan cepat di trotoar sempit dekat taman kota. Lampu-lampu jalan berkedip samar, seolah ikut menyaksikan langkah-langkahku yang tergesa. Aku menerima pesan dari Arka sebelumnya. Pesannya pendek, tapi nadanya membuat jantungku bergetar. Kita ketemuan sekarang. Aku tahu ada yang aneh. Suaranya di telepon terdengar berat, berbeda, tapi aku tetap datang. Karena aku pikir, aku bisa menjelaskan semuanya. Tentang rumor itu, tentang gosip yang bilang aku selingkuh. Sesuatu yang bahkan tidak pernah aku lakukan. Aku berhenti di bawah pohon besar ketika mendengar suara langkah kaki di belakangku. Suara itu berat dan semakin mendekat. Aku membalik perlahan. Dan di sana, Arka berdiri dengan wajah yang tidak kukenal. Tatapannya gelap, rahangnya menegang. Aku mencoba tersenyum. Kak, kamu datang juga. Aku bisa jelasin semuanya. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku seperti aku ini musuh. Lalu dia berkata pelan, "Kamu bohongin aku, Ra." Aku menggelang cepat. Mataku mulai panas. Aku nggak selingkuh. Sumpah, tapi dia tidak mendengar. Atau mungkin dia tidak mau mendengar. Tiba-tiba dia menangkap pergelangan tanganku. Cengkeramannya keras, sangat keras. Aku terkejut. Arka, sakit. Lepasin dulu. Tapi dia menatapku seperti seseorang yang sudah kehilangan kontrol sepenuhnya. Dia mencengkeram kerah bajuku, mendekatkan wajahnya. Kalau kamu nggak selingkuh, kenapa orang-orang lihat kamu sama cowok lain? Aku ingin teriak, ingin bilang kebenarannya. Cowok yang dimaksud itu cuma sepupu jauhku. Tapi Arka tidak peduli. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Dia mendorongku. Tubuhku terjatuh ke tanah yang licin oleh hujan. Sesaat, aku hanya melihat langit gelap dan wajah Arka di atasku, penuh amarah. Aku sempat memohon, "Kak, tolong, dengerin aku dulu." Tapi tangan itu, tangan yang dulu memelukku penuh kasih, kini menutup leherku. Rasanya dingin, sangat dingin. Nafasku terhenti. Suara hujan berubah menjadi gema jauh.
dan pandanganku mulai kabur. Aku ingat satu hal terakhir sebelum semuanya gelap. Wajah Arka yang gemetar, tapi bukan karena menyesal. Dia takut ketahuan. Dan di detik ketika tubuhku berhenti bernafas, jiwaku mulai membuka mata. Malam itu, aku mati sebagai Rara, tapi aku bangkit sebagai sesuatu yang lain. Aku tidak langsung sadar bahwa aku sudah mati. Yang pertama kali kurasakan hanyalah keheningan yang aneh. Bukan seperti heningnya malam, tapi hening yang membuat telingamu terasa kosong. Seperti semua suara ditarik pergi dari dunia. Tubuhku terbaring di tanah basrah. Hujan masih turun, membasahi wajahku yang tak lagi bisa berkedip. Tapi aku melihat semuanya dari tempat yang lebih tinggi, lebih jauh. Seolah aku berdiri, padahal tubuhku diam tak bergerak. Aku melihat Arka. Dia mundur beberapa langkah sambil memegang kepalanya. Nafasnya tersengal, wajahnya panik. Dia berbisik lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku enggak bermaksud. Sumpah aku enggak bermaksud. Tapi aku melihat semuanya dengan jelas. Dia menatap tubuhku, lalu menatap kedua tangannya. Tangannya gemetar. Tapi rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar. Dia mendekat ke tubuhku, menepuk-nepuk pipiku 2 kali. Ra, bangun. Jangan bercanda. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak. Arka akhirnya berteriak. Suaranya pecah oleh rasa takut. Rara, bangun. Tapi aku hanya bisa menatap dari atas. Melihat lelaki yang pernah kucintai itu panik, mencoba mengguncang tubuhku. Lalu terdiam saat menyadari sesuatu. Katanya pelan, suaranya pecah seperti kaca retak. Bukan sedih, bukan menyesal. Lebih seperti seseorang yang sadar dia sudah masuk ke jurang. Kemudian dia menarik tubuhku, menyeretku melewati tanah becek. Aku ingin menjerit, ingin menepis tangannya dari tubuhku. Tapi aku tidak punya tubuh lagi untuk bergerak. Aku hanya melayang, mengikuti, melihat. Dia menyeretku ke rimbunan pohon di pinggir taman kota. Tempat gelap yang tidak banyak orang lewati. Di sana dia menjatuhkan tubuhku, menatapku untuk waktu lama. Suaranya bergetar. Maafin aku, Ra, tapi kamu bikin aku gila. Aku ingin membalas. Ingin teriak bahwa aku tidak salah. Tapi suara itu hanya ada di kepalaku sendiri. Lalu aku merasakan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Suhu tubuhku hilang. Berat tubuhku hilang. Dunia terasa menjauh. Tapi pada saat yang sama, semakin jelas. Dan tiba-tiba, aku melihat diriku sendiri tertidur di tanah. Mata terbuka. Kulit pucat. Rambut menempel di wajah karena hujan. Sesaat aku bertanya, kenapa aku bisa melihat tubuhku sendiri? Lalu jawabannya datang seperti angin dingin yang menembus tulang. Aku sudah mati, tapi kesadaranku masih hidup. Arka memalingkan wajah, bernapas berat. Lalu dia berlari pergi, meninggalkanku begitu saja. Aku menatap tubuhku lagi. Rasanya seperti melihat boneka, bukan aku. Dan di saat itulah, aku mendengar suara pertama yang bukan suara manusia. Suara bisikan lembut dari arah pepohonan. Pelan tapi jelas. Bangkitlah, Rara. Dan dalam kegelapan hujan malam itu, rohku mulai bergerak.
Setelah Arka berlari meninggalkan tubuhku, aku hanya berdiri. Atau entah apa istilahnya, karena aku tidak benar-benar punya kaki lagi. Aku hanya melayang, diam, menatap diriku sendiri yang tergeletak di tanah basah. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk, tapi tidak bisa bangun. Hujan mulai mereda. Angin berhenti. Dunia terasa beku. Seolah waktu ikut mati bersamaku. Lalu, suara itu muncul lagi. Suara yang bukan Arka. Suara yang bukan milikku. Bisikan halus. Seperti diucapkan dari balik daun basah. Rara, lihat sekelilingmu. Aku memutar arah. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayangan raksasa. Daun-daunnya menetes perlahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Gelapnya bukan sekadar gelap malam. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Siapa? Siapa itu? Tanyaku dalam hati. Atau mungkin aku benar-benar bicara? Aku sendiri tidak tahu lagi. Bisikan itu menjawab, makin dekat. Kau sudah tidak sendiri di sini. Jantungku, atau entah apa yang tersisa dari jantungku, terasa mencubit. Aku mundur, meski kakiku tidak menyentuh tanah. Suara itu seperti mengelilingiku, berputar, mengitari pohon-pohon gelap di sekitarku. Lalu aku melihatnya. Sesuatu bergerak di balik batang pohon besar. Awalnya aku kira itu hewan, tapi tidak. Itu bentuk manusia. Siluet hitam, kurus, berdiri membelakangiku. Siapa kamu? Bisikku pelan. Sosok itu tidak menjawab. Namun kepalanya berputar. Tidak wajar. Seperti tulangnya tidak terikat apapun. Menoleh ke arahku. Aku terpaku. Wajahnya kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya wajah datar seperti tanah liat hitam. Tapi suaranya muncul dari segala arah. Kemarahanmu memanggil kami, Rara. Tubuhku atau apapun wujudku saat itu terasa bergetar. Rasa dingin menjalar dari ujung rambut sampai ke jari-jari yang kini tak berbentuk. Aku ingin kabur, tapi kakiku tidak lagi menyentuh tanah. Aku tidak bisa lari. Aku hanya bisa melayang, menatap makhluk itu. Sampai perlahan, dia menghilang ke balik kegelapan. Dan saat makhluk itu lenyap, aku baru sadar bahwa kekuatan yang menahanku di sini bukan kebaikan, tapi amarahku sendiri. Aku melihat tubuhku yang tergeletak, pucat, diam, tak bernyawa. Perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Dendam. Aku berbisik sendiri. Arka, kamu kira kamu bisa kabur dari ini? Dan angin malah membalas. Seolah mengiyakan. Balaslah, Rara. Untuk pertama kalinya sejak mati, aku merasa hidup. Setelah makhluk tanpa wajah itu menghilang di balik pepohonan, aku menatap langit. Rasanya seperti dunia berubah warna. Hujan sudah berhenti, tetapi tanah masih basah. Udara tetap dingin, namun kini dinginnya menusuk lebih dalam. Hingga ke sesuatu yang bukan lagi tubuhku. Aku pelan-pelan mendekati tubuhku sendiri. Setiap langkah atau setiap gerak melayangku membuatku sadar bahwa aku sudah bukan manusia.
Aku melihat wajahku, pucat. Mata terbuka tanpa cahaya. Mulutku sedikit ternganga, seolah masih mencoba menghirup udara terakhir. Aku berbisik pada tubuhku sendiri. Itu aku. Rasanya aneh. Seperti melihat foto diri sendiri yang sudah tidak lagi terasa milikmu. Aku meraih tangan tubuhku, tapi tangan itu tembus. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kenapa aku tidak bisa kembali? Tanyaku pada kegelapan. Dan kegelapan menjawab. Sebuah suara perempuan. Jauh, pelan. Seperti berasal dari bawah tanah. Karena kematianmu tidak wajar, Rara. Aku menoleh cepat. Ada sosok lain berdiri di antara pohon-pohon. Bukan makhluk hitam tanpa wajah tadi. Ini berbeda. Sosok itu seperti perempuan tua. Rambutnya hitam panjang. Basah seperti baru keluar dari sungai. Bajunya lusuh, kompang kemping. Wajahnya penuh keriput. Tapi matanya kosong. Bukan menyeramkan. Lebih seperti matanya tidak pernah dibuat untuk melihat dunia manusia. Aku mencoba bicara. Kamu siapa? Dia tersenyum kecil, senyum yang membuat tengkukku mati rasa. Aku sama sepertimu. Dia berjalan mendekat tanpa suara. Setiap langkahnya tidak menimbulkan jejak, tidak menimbulkan bunyi. Seolah tanah tidak berani menyentuhnya. Kamu dibunuh oleh orang yang kamu percaya, katanya lagi. Itu membuat arwahmu terikat. Tidak bisa pergi, tidak bisa tenang. Aku menelan kosong, meski aku tidak punya tenggorokan lagi. Aku terikat. Kenapa? Sosok itu mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dariku. Matanya kosong, tapi suaranya dingin. Karena hatimu masih penuh sesuatu yang belum selesai. Aku tahu apa yang dia maksud. Aku tahu perasaan itu sejak detik ketika napasku direnggut dari tubuhku. Dendam. Dia melanjutkan dengan suara seperti angin tua. Jika kau ingin bebas, kau harus menyelesaikan apa yang membuatmu bertahan. Aku menggenggam udara, menahan gejolak yang entah dari mana datangnya. Arka. Wanita itu mengangguk perlahan. Dia meninggalkanmu tanpa pertanggungjawaban. Dan roh yang mati dengan teriakan di dalam hati tidak bisa diam. Aku melihat kembali tubuhku. Aku ingat wajah Arka yang mendorongku. Tangan yang mencekiku. Senyum kecil yang terlukis saat hidupku menghilang. Aku mengepal sesuatu yang bukan lagi tangan. Hatiku yang sudah mati pun terasa terbakar. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Bisikku. Wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, tidak wajar. Kalau begitu, ikuti suara kami. Aku menoleh, namun suara-suara itu datang dari segala arah. Lirih, berat, menuntunku. Balas dendammu, Rara. Hidupkan rasa sakitmu. Buat dia tahu ketakutan yang kamu rasakan di detik terakhirmu. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah ke arah di mana Arka pergi. Bukan lagi sebagai Rara yang lemah, melainkan sebagai Rara yang sudah mati. Dan sadar bahwa aku tidak mati sendirian. Arka
Arka mungkin mengira aku sudah tidak bisa apa-apa. Dia pikir setelah aku dimakamkan tanpa upacara yang layak, aku akan hilang, membusuk, dilupakan. Tapi aku selalu punya satu tempat yang terhubung denganku sejak kecil. Cermin. Aku selalu percaya cermin menyimpan bayangan yang tak pernah sepenuhnya pergi. Dan sejak aku mati, cermin justru menjadi pintu keluar masukku. Malam itu, aku berdiri di belakang Arka. Dia sedang mencuci muka di kamar, mencoba menenangkan diri. Tangan itu, tangan yang dulu memegang wajahku dengan lembut, sekarang bergetar seperti dia takut pada dirinya sendiri. Dia menatap cermin. Dan itu kesalahannya, karena aku juga sedang menatapnya dari balik permukaan kaca. Lebih dekat daripada yang dia kira. Arka bergumam pelan. Rara, kalau kamu masih ada, aku cuma mau bilang. Aku menyeringai. Mengapa manusia selalu memanggil nama orang mati? Ketika mereka ketakutan, aku muncul setengah detik. Hanya bayangan buram, tapi cukup untuk membuat Arka ketakutan dan memundurkan tubuhnya. Rara, itu kamu? Katanya dengan suara pecah. Tidak, Arka, itu bukan kamu. Itu adalah aku sebelum kamu membunuhku. Yang menatapmu dari dalam cermin bukan roh, tapi dendam yang kamu tanam sendiri. Aku mendekat. Langkahku tak bersuara. Tapi Arka merasakannya. Dia menutup cermin dengan handuk. Panik. Tindakan bodoh. Karena benda yang menutup cermin tak bisa menghentikan bayanganku. Perlahan aku berbisik tepat di kupingnya. Jangan sebut namaku kalau kamu masih berniat hidup. Arka terlonjak, jatuh ke lantai, memegangi leher seperti ada yang mencekiknya. Dia tidak bisa melihatku sekarang, tapi dia merasakan jariku yang dingin di tengkuknya. Lalu, aku katakan satu kalimat yang membuat wajahnya pucat seketika. Aku belum selesai menagih kejujuranmu, Kak. Karena tiap kali dia menyebut namaku, aku makin kuat. Dan dia baru saja memanggilku. Arka datang ke makamku di sore yang mendung. Datang dengan langkah gontai. Seperti seseorang yang membawa dosa yang tidak ia sanggupi. Aku mengikuti dia dari belakang. Bayanganku menyatu dengan bayangan pohon yang memanjang. Dia meletakkan setangkai bunga melati di atas pusaraku. Melati, bunga favoritku. Bunga yang dia pakai pertama kali waktu menyatakan cinta. Arka menghela napas berat. Rara, aku tahu kamu marah. Tapi aku cuma ingin kamu berhenti mengikuti aku. Aku berdiri tepat di sampingnya. Kalau dia cukup peka, dia akan merasakan bau melati yang tiba-tiba menguat. Itu aku. Ia melihat bunga itu lama sekali. Seolah mengharapkan bunga bisa memaafkannya. Aku nggak bermaksud bunuh kamu, Ra. Bohong. Suara hati manusia selalu lebih jelas terdengar bagi seorang roh. Dan yang kudengar dari Arka bukan penyesalan, tapi takut ketahuan. Aku ingat jelas kejadian malam itu. Dia mendorongku, spontan, marah. Curiga aku selingkuh. Tapi setelah melihat aku terjatuh, dia diam. Diam terlalu lama, meninggalkanku. Lebih lama
Arka berbisik lagi, suaranya pecah. Rara, kalau kamu masih di sini, tunjukin sesuatu, apapun. Biar aku tahu kamu dengar aku. Aku tersenyum tipis. Permintaan yang bodoh, namun tepat. Angin berhenti. Suara daun hilang. Dan tiba-tiba, bunga melati itu bergerak pelan. Seperti ada jari yang menyentuhnya. Arka mundur 2 langkah. Matanya melebar, napasnya tercekat. Apa itu, Rara? Aku meraba kelopak melati itu melewati dunia fisik. Dan kuputar sedikit batangnya. Bunga itu berdiri tegak, menghadap Arka. Seolah sedang menatap balik. Dia gemetar. Jangan ganggu aku lagi, Rara. Tolong. Aku mendekat ke wajahnya, walaupun ia tak bisa melihatku. Lalu aku berbisik. Kalau kau ingin aku pergi, kembalikan semua yang kau ambil dariku. Karena dia tidak cuma mengambil nyawaku. Dia mengambil martabatku, nama baikku, dan seseorang yang harusnya tahu kebenaran sebelum aku mati. Aku menatap bunga itu sekali lagi. Melati, tak pernah layu selama aku belum menuntaskan semuanya. Dan Arka akan segera tahu. Melati bisa menjadi peringatan atau hukuman. Arka pulang dari makamku malam itu dengan langkah goyah. Bajunya masih menyimpan jejak tanah basah. Dan aroma melati yang tadi kuhembuskan menempel di tubuhnya seperti bayangan. Aku mengikuti dari belakang. Aku selalu mengikutinya. Bukan karena rindu, tapi karena kebenaran belum keluar dari mulutnya. Di rumahnya, Arka langsung duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding. Wajahnya pucat, telapak tangannya dingin. Dia berusaha menenangkan diri. Lalu dia mengambil ponselnya, membuka cat lama, cat yang dia pakai untuk menuduhku selingkuh. Nama di layar itu masih sama. Dio, lelaki yang katanya jadi selingkuhanku. Arka menatap layar itu lama sekali sebelum akhirnya bicara sendiri. Seandainya Dio mau ngaku dulu, mungkin Rara masih hidup. Aku langsung merapat. Dio, nama itu asing. Aku bahkan tidak pernah berbicara dengannya lebih dari 2 kali. Dan dalam 2 kali itu, hanya soal tugas kelompok. Aku ingin tahu lebih jauh. Aku menyentuh ponsel Arka tidak sepenuhnya, hanya menyentuh memorinya. Roh sepertiku bisa membuka potongan-potongan kecil ingatan manusia, terutama yang masih hangat dalam rasa bersalah. Dan saat jariku menyentuh bagian belakang ponsel itu, aku melihat semuanya. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat amarahku mendidih. Cat itu bukan buktiku selingkuh. Itu cat palsu. Pesan yang digabung, dipotong, diedit. Dengan waktu yang dibuat seolah-olah aku berkirim pesan mesra dengan Dio. Aku mendengar Arka meremas rambutnya sendiri sambil bergumam. Harusnya aku cek dulu. Harusnya aku tanya Rara. Bukan langsung percaya. Aku ingin menjerit, ingin menggores dinding, ingin mengguncang ruangan itu. Tapi aku menahan diri. Karena amarah yang terlalu cepat akan membuat pembalasanku tidak sempurna. Arka menutup muka. Dio, kenapa dia bohong? Kenapa dia bilang Rara suka sama dia? Kenapa aku sebodoh itu percaya? Aku berdiri di depan Arka. Dia tak bisa melihatku, meski wajahku hanya 1 jengkal dari wajahnya.
Aku berbisik pelan, sangat pelan. Arka, yang membuatmu membunuhku bukan perselingkuhan, tapi kebodohanmu percaya pada orang yang ingin menghancurkan kita. Arka menggigil, bukan karena mendengar bisikanku, tapi karena hatinya mulai mengakui rasa takut yang sesungguhnya. Dia bukan korban, dia alasan aku mati, dan aku akan mencarinya. Sebelum Arka melakukannya, Dio akan melihat sendiri bahwa hantu yang dia buat bukan hantu biasa. Aku meninggalkan Arka yang masih terduduk di lantai dengan ketakutan yang belum selesai. Karena malam itu, aku punya tujuan lain. Seseorang yang namanya mulai berputar-putar di kepalaku sejak ingatan Arka kubuka. Dio, laki-laki yang mengaku aku menyukainya. Laki-laki yang menyebarkan cat palsu. Laki-laki yang membuat Arka berubah menjadi pembunuh. Aku mencarinya bukan dengan berjalan, tapi dengan mengikuti bau emosi yang dia tinggalkan di dunia. Emosi manusia itu seperti jejak kaki di pasir. Dan jejak Dio penuh iri, dengki, dan rasa bangga setiap kali namaku disebut. Aku tiba di kamarnya. Lampu redup, hanya monitor komputer yang menyala. Dio duduk sambil tersenyum kecil. Senyuman yang membuat tubuhku merinding. Bukan karena takut, tapi jijik. Di layar monitornya, aku melihat nama Arka. Dio sedang mengetik pesan. Arka, hati-hati ya. Aku benar-benar ada yang suka lewat depan rumah kamu. Kayak suara cewek. Dia mengetik lalu tertawa pelan. Kasian si Arka. Masih dihantui ceweknya sendiri, katanya. Aku berdiri tepat di belakangnya. Dia tentu tidak melihat, tapi aku bisa melihat semua tentang dia, termasuk kenapa dia melakukan semua ini. Dio menatap foto lamaku di layar. Foto saat aku tersenyum, memegang buku di perpustakaan. Aku udah bilang aku suka kamu, Ra, gumamnya. Tapi kamu nolak. Kamu pilih Arka. Dia nggak pantas. Dia nggak lebih baik dari aku. Mataku menyipit. Sekarang semuanya jelas. Rencana licik, cat palsu, provokasi, kebohongan yang ia bisikan ke Arka. Semua karena obsesi yang tidak kubalas. Aku mendekat. Ujung jariku menyentuh bahunya perlahan, seperti angin dingin yang menusuk. Dio berhenti mengetik. Napasnya goyah. Ia menoleh sedikit. Siapa di sana? Suaranya pecah. Aku tidak menjawab. Belum. Aku ingin dia merasa dulu. Rasa dingin yang sama seperti saat tubuhku jatuh dan napasku hilang. Dio berdiri cepat dan menyalakan lampu kamar. Tapi cahayanya tidak bisa menyentuhku. Aku tetap di tempat. Tetap dekat. Arka, jangan main-mainlah, katanya gugup. Ada benda jatuh. Pensil di meja bergulir sendiri. Dio terhenyak. Ah, anjir. Itu siapa? Aku menampakkan bayanganku di layar monitor. Hanya setengah detik. Namun cukup untuk membuat wajah Dio memucat seperti kain bekas rendaman kapur. Rara, bisiknya. Aku nggak salah, kan? Kamu cuma salah paham. Salah paham katanya. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku bergetar. Bukan sedih, bukan marah. Lebih gelap dari itu. Aku
mendekat ke telinganya. Sangat dekat, hingga dia bisa merasakan hawa dinginku masuk ke kulitnya. Lalu aku membisikkan satu kalimat. "Dio, aku sudah mengikutimu." Dio jatuh terduduk. Suaranya gemetar, tersengal-sengal. "Rara, jangan. Jangan dekat-dekat. Aku cuma..." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena aku sudah tahu kebenaran semua kalimat yang ingin dia ucapkan. Dio bukan sekedar pembohong. Dia alasan aku mati. Dan dia akan menjadi alasan pertama kenapa aku kembali. Aku mengikuti Dio sampai malam semakin pekat. Dia menutup pintu kamarnya rapat-rapat, mematikan lampu dan hanya menyisakan cahaya ponsel. Dia pikir kegelapan bisa menyembunyikannya. Padahal, justru di dalam gelap, aku paling kuat. Dio duduk di lantai, ponsel bergetar di tangannya. Arka mengirim pesan. "Dio, aku habis dari makamnya Rara. Bunga di kuburannya gerak sendiri. Aku ngerasa dia ada di sekitar kita." Dia membaca pesan itu sambil menelan ludah. Dia memaksa dirinya tersenyum sinis. "Apa sih, Kak? Kamu takut bayangan sendiri?" Tapi suaranya gemetar. Aku melayang perlahan mendekati pintu kamar Dio. Pintu itu, tempat paling mudah untuk membuat manusia merasa ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dio mulai gelisah. Dia bangkit dan mengunci pintu 3 kali. Klek, klek, klek. "Rara, kalau kamu bisa buka pintu, aku fix kabur," katanya sambil tertawa kosong. Dia mencoba menenangkan diri dengan musik dari ponsel. Keras, berisik, tapi itu tidak bisa mengusirku. Aku menempelkan telapak tanganku ke pintu dari sisi yang tak terlihat mata. Lalu, aku menggesek permukaannya pelan. Grik, grik, grik. Dia langsung menghentikan musiknya. Sunyi. Lalu aku menggesek lagi. Lebih pelan, lebih panjang. Grie-iek. Dia maju dengan napas pendek. "Tikus sekali, ya. Tikus, iya, tikus." Ia menaruh telinganya di pintu. Kesalahan besar. Aku menempelkan wajahku di sisi pintu lain, tepat sejajar dengan telinganya. Dan aku berbisik, "Dio." Dio terlempar mundur seperti didorong angin. Wajahnya pucat, matanya membesar, tubuhnya bergetar hebat. "Rara, jangan ganggu aku. Please, aku cuma bercanda waktu itu. Aku nggak tahu Arka bakal..." Arka. Dia menyebut nama itu lagi. Nama yang selalu membuat dadaku seperti diremas meski aku sudah bukan manusia. Dio merangkak ke pojok kamar. "Rara, aku cuma pengen kamu lihat aku. Itu doang, bukan pengen kamu mati." Kata-kata itu membuatku diam sebentar. Lalu aku tersenyum pahit, karena kebenarannya sangat jelas. Dio tidak ingin aku mati. Tapi dia juga tidak peduli kalau aku harus hancur, asal aku menjauh dari Arka dan mendekat padanya. Obsesi manusia seringkali lebih mematikan daripada kebencian. Aku melangkah mendekatinya. Dia bisa merasakan hawa dinginku mengisi kamar seperti kabut. Ia menutup wajahnya, memohon, "Rara, kalau kamu mau sesuatu, bilang. Aku akan lakuin." Akhirnya, satu kalimat yang kutunggu. Aku menunduk di dekatnya dan berbisik, sangat pelan. Namun tiap katanya menusuk sampai tulang belakangnya. "Katakan kebenaran.
pada Arka. Dio terdiam. Tubuhnya kaku. Matanya berkaca-kaca. Karena dia tahu kebenaran yang dia sembunyikan adalah titik pertama dari pembalasanku. Dan jika dia tidak mengatakan itu, aku akan datang lagi. Lebih dekat, lebih lama, lebih gelap. Dio masih meringkuk di pojok kamar setelah aku memaksanya mendengar bisikanku. Ia gemetar, menatap kosong ke arah pintu seolah kapan saja ada sesuatu yang masuk. Yang Dio tidak tahu adalah, aku sudah di dalam kamar sejak lama. Dia memegangi kepalanya sambil berbisik lirih. Aku mau jujur. Aku mau. Tapi jangan muncul lagi, Ra. Aku gak kuat. Manusia selalu begitu. Mereka minta waktu, minta kesempatan. Padahal waktu yang kuberikan dulu tidak pernah mereka hargai. Aku mendekat perlahan. Tak ada suara langkah, tak ada hembusan. Tapi Dio merasakanku. Anjir, dingin. Dingin banget, gumamnya sambil memeluk dirinya sendiri. Aku tidak ingin berlama-lama memakai bisikan. Tidak cukup. Dia harus melihat siapa yang dia hancurkan. Aku duduk tepat di depannya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia masih tidak tahu. Dio menutup mata, berdoa entah untuk siapa. Mama, Tuhan, siapapun, jangan biarin dia muncul. Aku bisa merasakan ketakutannya seperti aliran listrik menyengat. Panik, mentah. Dan pada momen itulah, aku memutuskan. Dia harus melihatku hari ini. Tidak sebagai bayangan di layar. Tidak sebagai bisikan di pintu. Tapi sebagai sosok yang dia bunuh secara tidak langsung. Perlahan, aku biarkan bentuk tubuhku mengumpul. Gelap dari sudut ruangan bergerak seperti asap. Merangkak ke arahku, membentuk wajahku, rambutku, tubuhku. Dio membuka mata sedikit, lalu membeku. Aku duduk tepat di depannya. Wujudku utuh. Mata kosongku menatap matanya. Rambutku yang berantakan masih seperti saat aku jatuh malam itu. Rara, jangan. Dio tersedak napasnya sendiri. Jangan dekat, jangan. Aku hanya menatapnya. Aku tidak bicara. Dia mundur dengan kedua tangan bergetar, sampai punggungnya menempel tembok. Aku cuma bercanda, Ra. Chat itu cuma iseng. Iseng katanya. Iseng yang membuat aku dituduh. Iseng yang membuat aku dibenci. Iseng yang membuat Arka kehilangan kendali. Iseng yang membuat aku mati. Aku maju sedikit. Jarak kami hanya 1 lengan. Dia menjerit. Jangan dekat-dekat. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka mulutku di hadapannya. Dengan suara berat, retak, seperti serak dari kubur. Kau yang harus bicara, bukan aku. Dio jatuh terduduk, napasnya terputus-putus. Aku bakal jujur. Aku bakal bilang sama Arka. Aku menggelang pelan. Karena aku tahu dia masih berbohong. Mataku menatapnya tajam. Aku mendekat, wajahku hanya sejengkal. Kalau kau tidak jujur sebelum matahari pertama jatuh, aku yang akan mencarimu lagi. Dio menutup wajahnya, menangis ketakutan.
berdiri. Wujudku kembali memudar menjadi kabut. Sebelum aku menghilang sepenuhnya, aku berbisik di telinganya. Sampai jumpa nanti malam, Dio. Dan jeritanya menggema di seluruh rumah. Dio kehilangan akal sehatnya untuk selamanya. Dia menerima akibat yang diperbuatnya sendiri. Setelah meninggalkan Dio yang sudah hilang kewarasannya, aku kembali ke seseorang yang paling bertanggung jawab atas kematianku. Bukan hanya Dio, tapi Arka. Dia sedang duduk di kasur. Lampu kamar menyala terang, namun matanya tetap gelap. Gelap oleh rasa bersalah yang mulai membunuhnya dari dalam. Ponselnya penuh pesan tak terkirim. Pesan yang harusnya dia kirim sebelum malam aku mati. Maaf, kita ngomong baik-baik, ya. Aku nggak percaya kok sama dia. Terlambat, Arka. Kata-kata manusia selalu datang paling akhir. Ketika orang yang kau sakiti sudah ditinggalkan di tanah. Arka menutup wajahnya, menarik napas panjang. Aku kayak dengar suara cewek tadi dari ruang tamu. Tentu dia dengar. Itu suaraku. Tapi hanya samar. Karena aku belum mau menampakkan diri padanya sepenuhnya. Belum. Bukan berarti tidak akan. Aku duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan Arka yang menatap langit malam. Langit yang sama saat aku mati. Langit yang sama ketika dia meninggalkanku tanpa menengok ke belakang. Arka bicara sendiri. Rara, kalau kamu masih di sini, aku cuma mau kamu tahu. Aku nggak pengen kamu pergi kayak gitu. Aku menunduk. Aku tahu mengapa dia bicara seperti itu. Arka tidak sedang meminta maaf. Dia sedang menenangkan rasa takutnya. Aku perlahan menggeser kursi. Tidak banyak, hanya sedikit. Cukup membuatnya sadar bahwa dia tidak sendirian. Krik. Suara kayu berderit pelan. Arka langsung menoleh, wajahnya tegang. Siapa di situ? Ada orang. Dia berdiri, mendekati kursi itu. Dia mengangkat kursi, memeriksanya, lalu menghela napas. Mungkin angin. Tidak, Arka. Tidak ada angin malam itu. Hanya aku. Dia duduk kembali, menatap lantai. Rara, kalau kamu marah, aku ngerti. Tapi tolong, jangan munculin suara-suara kayak gitu. Aku takut. Takut. Dia takut sekarang. Saat aku sudah tidak bernafas lagi. Saat dia meninggalkanku di tempat gelap itu. Aku bergerak mendekatinya. Sangat dekat. Jarak yang dulu membuatku nyaman, sekarang membuatnya menggigil. Lalu aku berbisik pelan. Cukup pelan untuk membuat bulu kudungnya berdiri. Arka. Arka langsung berdiri, tersentak seperti kesetrum. Rara, itu kamu? Napasnya memburu, keringat dingin turun dari pelipisnya. Dia menatap kaca jendela, berharap melihat bayanganku. Tapi aku tidak muncul. Tidak untuk malam ini. Arka memejamkan mata dan berbisik lirih. Rara, kalau kamu bisa dengar, aku mau minta maaf. Aku salah. Aku salah percaya Dio. Akhirnya, kata yang dulu kupinta keluar dari mulutnya. Tapi rasa puas itu tidak datang.
Yang datang justru sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih pahit. Karena aku sadar satu hal. Arka meminta maaf bukan karena dia menyesal, tapi karena dia takut dihantui. Aku berdiri tepat di belakangnya. Aku ingin bicara, tapi aku menahan. Belum saatnya dia mendengar semuanya. Aku hanya mengembuskan dinginku ke lehernya. Arka kaku. Matanya membesar. Tubuhnya bergetar. Rara, kamu masih di sini, ya? Aku berbisik sangat pelan, hanya satu kata. Ya. Dan Arka jatuh terduduk, wajahnya penuh ketakutan. Dia berteriak menyesal. Malam itu, aku membuat Arka kehilangan kendali atas dirinya. Arka kehilangan akal sehatnya sama seperti Dio. Mereka berdua mendapat balasan apa yang telah diperbuatnya. Balas dendam bukan berarti harus membunuh, tapi membuat orang yang menyakiti kita kehilangan kewarasannya untuk selamanya.